Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang mudah-mudahan kita semua pagi hari ini selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang sujud di dalam fikih ada 3 macam jenis yang dikatakan atau diistilahkan daripada pembagian sujud. Ada yang dikatakan sebagai sujudus sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud sahwi ini memang terkhusus yang kaitannya di dalam sholat, yang berkaitan dengan sholat, dan ini akan kita bahas kalau waktu memungkinkan. Nanti baru sujud yang kedua yaitu tilawah, dan yang ketiga adalah syukur. Sujud sahwi ini secara bahasa lughatan as-sahwu bermakna an-nisyan, artinya lupa. Ya, lupa ini ya memang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digabungkan dalam beberapa riwayat pernah sampai ya beberapa kali sujud sahwi karena lupa di dalam sholat. Tapi tentulah ya ulama menilai lupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebagai syariat, ya, sebagai hikmah yang luar biasa, ya, karena menjadi penolong untuk kita semua. Sampai dikatakan Rasulullah itu pernah sujud sahwi karena 5 sebab, 5 kali. Marratan syakka fi adadir rakaat. Rasulullah itu pernah sujud karena ragu dalam jumlah rakaat, ya, ragu dalam jumlah rakaat. Kalau kita tiap hari ini mah kadang udah lupa, kecuali kalau sholat jamaah aman, ya. Coba sholat sendiri, ya. Kalau sholat sendiri udah 2 apa 3 ini, 3 apa 4 ini, 1 apa 2, ya. Ada fi ada di rakaat, ya. Yang kedua, wa marratan qama min rakaatain bila tasyahudin. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua langsung bangkit, bangun tanpa tasyahud. Berarti lupa dengan tasyahud awal, ya. Padahal beliau jadi imam. Makanya beruntung nih kalau pernah jadi imam lupa tasyahud, ya berarti ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikasih dalil nih, ya. Jadi kalau ada makmum, gimana sih imam bisa lupa tasyahud? Loh, Rasulullah pernah lupa ini tasyahud. Nah, jadi dalil berarti, ya. Kemudian wa marratan sallama min rakaatain. Ini hadis yang terkenal ini. Nabi pernah sampai sholat yang harusnya 4 rakaat, tapi baru 2 rakaat beliau salam. Baru 2 rakaat loh, baru 2 rakaat lalu salam. Ini hadis Zulyadain, yang dimana Zulyadain mengatakan kepada Rasul setelah salam, aqsaratis sholatu amnasita ya Rasulullah, apakah engkau mengqosor sholat atau engkau lupa ya Rasul? Ya. Lalu Nabi tabayun, klarifikasi lagi dengan yang lain, tidak hanya satu penilaian dari Zulyadain radhiyallahu anhu. Apakah benar apa yang dikatakan Zulyadain? Ahaqqu maqala Zulyadain, benar apa yang dikatakan Zulyadain ya Rasul. Lalu Nabi nambah lagi 2 rakaat. Lalu Nabi nambah lagi 2 rakaat. Nabi pernah salam dari 3 rakaat yang harusnya sholat itu 4 rakaat rubaiyah. Diingatkan nambah lagi 1 rakaat. Loh, banyak. Tapi di sini jelas
kita nggak boleh suudzon kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama bahwa lupanya Nabi ini saking tenggelamnya, terlenanya, lezatnya dalam kekhusyuan ibadah kepada Allah. Bahkan salah satu hal yang membatalkan wudhu saja itu adalah hilangnya akal. Tidur termasuk bagian dari hilangnya akal, kecuali tidurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para anbiya itu tidak membatalkan wudhu. Tidurnya Rasulullah tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tanamu ainaya wala tanamu qalbi, ya, hanya kedua mataku yang tidur tapi hatiku tidak tidur. Khusus Rasul. Kita jangan pakai dalil ini, itu belagu-laguan aja itu begitu. Udah diingetin sama sahabatnya, sama temennya, Pak batal Pak, udah wudhu udah tidur, ini cuman mata doang yang tidur ini katanya. Hati pules sudah itu. Nah jadi sujudus sahwi ini banyak memiliki sebab, ya, jadi nggak sembarangan. Ini saya tujuan membahas ini agar menepis pemahaman-pemahaman yang kurang tepat atau bisa dikatakan salah. Misal ada seseorang sholat kurang dari rakaat, lalu bukannya menambah rakaat lagi tapi malah sujud sahwi, itu yang salah, ya. Jadi sujud sahwi ini tidak bisa menambal daripada rakaat tetap dibalas dengan rakaat. Nah baik, yang pertama saja dulu daripada sebab sujud sahwi. Nah nanti masuk dalam pasalnya lah. Sebab-sebab daripada sujudus sahwi, yang pertama itu adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan kal aqlil qalil. Mengerjakan perkara yang batal jika sengaja namun tidak batal jika lupa, apabila dia melakukannya lupa, bukan karena sengaja. Agak sulit memang dipahami. Sekali lagi, mengerjakan sesuatu yang batal jika sengaja tapi tidak batal jika lupa, asalkan dia mengerjakannya karena lupa. Apa contohnya? Kal aklil qalil, seperti makan sedikit. Makan sedikit itu kalau dia lakukan karena lupa, la yubtil, tidak batal sholat. Tapi kalau amdan, secara sengaja, batal sholat dia. Pertanyaan dong, besar kecilnya seperti apa yang disebut dengan makan tersebut? Nah, ya, ini gigi bolong nyempil, rada gede ini. Ya. Kata ulama sih, biqadri simsimah, seukuran wijen, Pak, onde-onde, yang diliputinnya itu wijen, ya, kecil berarti. Itu masih dianggap kecil. Berarti kalau size-nya lebih dari itu udah dianggap banyak. Udah dianggap banyak. Makanya hati-hati juga, mulut kita kudu netral sebelum sholat itu. Makanya sunnah bersiwak, ya. Sekarang wijen sama nasi gedean mana kira-kira? Nasi, gedean nasi. Apalagi basmati panjang banget itu. Itu kalau dia telan sengaja batal sholat dia. Tapi kalau tidak sengaja, ditinjau lagi. Kalau sedikit nggak sengaja nggak batal, tapi dia terkena kesunahan untuk sujud sahwi, terkena tuh kesunahan, sunnah ya, bukan wajib. Jadi hukumnya tadi saya lupa nyampein hukumnya sujud sahwi ini adalah sunnah. Tujuannya jabrul khalal, menambal kekurangan, celah-celah daripada sholat, ya. Ketika dia tidak sempurna melakukan sesuatu, maka ditambal itu sunnah dengan sujud sahwi. Tidak ada yang wajib kecuali satu. Kecuali sujud sahwi hukumnya bisa jadi wajib hanya satu saja. Apa? Yaitu sujud sahwinya makmum limutaba'atil imam, untuk mengikuti daripada imam. Walaupun makmum nggak tahu sebabnya apa. Wajib ikut. Kenapa? Karena dalam sholat berjamaah itu ada robitoh, ada irtibat, ada hubungan antara imam dengan makmum, yang dimana makmum wajib mengikuti imam dengan semua apa yang dilakukan oleh imam. Imam sujud sahwi, makmumnya nggak mau,
ngapain sujud sahwi gitu kan, udah nungguin salam aja dia, nah bisa batal dia, tetap wajib ya, itu saja hukumnya. Selebihnya sujud sahwi ini adalah sunnah ya. Dan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, sebelum salam. Maka disunahkan bagi orang yang ingin sujud sahwi pada duduk tasyahud akhirnya, posisi duduknya adalah sunnahnya iftirash, bukan tawarruk lagi. Kita kalau duduk tahiyat akhir kan tawarruk, ini namanya tawarruk kayak begini ya, namanya tawarruk, duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Tapi kalau dia mau sujud sahwi, sunnah dengan dia duduk iftirash, sunnah duduk iftirash seperti ini. Misalnya lupa kunut nanti itu dalam sebab yang kedua ya, udah tahu lupa kunut, ya udah duduk tasyahud terakhirnya begini aja udah, sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru dia sujud. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Ada pernah saya dengar imam sujud sahwi tapi cuma sekali doang. Itu sujud apa itu? Kalau tilawah iya sekali, syukur iya sekali, sujud syukur. Tapi kalau sujud sahwi itu 2 kali. Nanti tata caranya kita praktekkan. Baik, ini sebab-sebabnya saja dulu. Sebab daripada sujud sahwi yang pertama adalah mengerjakan perkara yang batal jika sengaja, tidak batal jika lupa, asalkan dengan catatan dia melakukannya karena lupa ya, karena melakukannya lupa. Yang kedua, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di la walau tarakaha amdan ya, meninggalkan sunnah ab'ad salat atau sebagian dari sunnah ab'ad salat. Jadi dalam salat itu sunnah terbagi 2, ada yang namanya hayat, ada yang namanya ab'ad. Ada hayat, ada ab'ad. Hayat ini yang banyak Pak. Sunnah hayat ini kalau kita tinggalkan tidak sunnah untuk sujud sahwi, tidak sunnah untuk sujud sahwi. Contohnya apa yang hayat? Baca doa iftitah, apalagi baca surat setelah surat Al-Fatihah. Bukan baca surat sih, baca ayat, walaupun 1 ayat sah saja orang. Kita lagi buru-buru sholat, pengen tetap dapat sunnah tapi buru-buru, bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar, bacanya nun doang 1 ayat, boleh nggak? Boleh ya, minimal sih 3, afdalnya 3 ayat ya. Itu sunnah hayat namanya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal, itu semua hukumnya adalah sunnah hayat ya. Baca doa berlindung kepada fitnah dajjal di akhir, itu sunnah hayat. Kalau ditinggalkan tidak sunnah untuk sujud sahwi. Nah sunnah ab'ad kalau ditinggalkan dia sunnah untuk sujud sahwi itu, dan sunnah ab'ad hanya sedikit ya, diringkas menjadi 3 sajalah, walaupun ada di dalam kitab Safinah itu sampai 6, cuman dirincikan ya, intinya 3 doang tuh sunnah ab'ad itu, cuman 3. Apa saja? Yang pertama at-tasyahudul awal, tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah, jangan dikatakan rukun, jangan mengira bahwa itu wajib. Ketika imam meninggalkan tasyahud awal, makmum gak usah rame. Nih imam ninggalin tasyahud awal, makmum ya di belakang subhanallah, subhanallah, sampai marah begitu. Imamnya tadi udah yakin aja, ini kayaknya ngamuk nih makmum nih, akhirnya dia duduk lagi. Nah itu yang jadi akhirnya batal nantinya. Jadi udah kalau imam ninggalin udah biarin aja ya, lanjut rakaat ketiga, nanti bisa diganti kok dengan tasyahud awal. Nah ini bagi yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti ya nggak apa-apa udah ya, kita juga nggak bisa memaksakan. Tasyahud awal wa qu'uduhu, beserta duduknya, duduk tasyahud awal itu juga sunnah ab'ad. Jadi beda, tasyahud itu bacaannya, qu'ud itu ya duduknya. Karena mungkin ada aja orang tasyahud awal, bukan, mungkin ada saja orang duduk di rakaat kedua tapi nggak baca tasyahud, dia cuma duduk doang, kagak baca at-tahiyatul mubarakatuh. Nah itu gimana? Kena juga sujud sahwi dia
karena berbeda antara tasyahud dengan duduknya gitu. Makanya di rukun yang terakhir dalam sholat itu ada tasyahud dan duduk akhirnya. Rukun terakhir sebelum salam dalam sholat ada tasyahud, ada duduknya. Dua-duanya rukun. Dua-duanya rukun. Jadi kalau ada orang cuman duduk doang di rakaat terakhir tapi nggak baca tasyahud, Pak, itu bisa batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Dalam mazhab kita loh ya. Dalam mazhab kita nggak bicara mazhab yang lain. Kan ada orang sholat diem aja dari mulai takbiratul ihram, diem sunyi aja. Orang sibuk baca Fatihah dia diem aja. Atau pas at-tahiyatul udah gini aja, gini-gini doang misalnya. Ya udah, itu dalam mazhab kita sebenarnya nggak terhitung sholat, ya tidak sah dalam mazhab kita, ya karena itu rukun qauli. Karena itu rukun qauli. Kenapa sih disebut dengan tasyahud? Karena di situ ada persaksian kita dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, tasyahud awal duduknya. Nah, duduk tasyahud awal disunahkan iftirash. Ya, iftirash itu duduk yang tadi saya praktekkan, ya seperti ini. Cuman posisi kaki belakangnya banyak yang kurang tepat, tapi nggak apa-apa kalau nggak bisa. Jadi yang benar iftirash itu, dulu saya mau guru tuh dipraktekkan begini. Ini yang kaki kanan ditegakkan, yang kaki kiri didudukkan. Ini iftirash yang benar begini. Dalam hadis nasbul yumna, menegakkan yang kanan, qadamil yumna, kemudian mendudukkan yang kiri. Nah, ini iftirash begini. Buat bapak-bapak ya udah sulit udah, ya. Kebanyakan kadang iftirashnya begini. Ya, ininya jadi penopang, jadinya begini, V, ya kan? Lebih enak lagi begini. Wah, ini lebih enak nih begini, ya. Tapi iftirash yang benar seperti ini, ya. Kalau tawarruk sama, ini tetap tegak dia. Cuman ininya dikeluarkan yang kiri, kemudian diarahkan ke kiblat. Ya, karena sunnah mengarahkan semua jari-jari kaki kanan kaki dengan tangan ke arah kiblat. Nah, ini iftirash yang benar atau tawarruk itu seperti itu. Nah, itu namanya duduk iftirash, ya. Insya Allah kalau dilakukan ya sehat. Iftirash itu apa ya? 5 disunahkan dalam sholat itu 5. Pertama, ketika duduk di antara dua sujud itu iftirash, ya. Jadi duduk tuh ada nama-namanya lah. Duduk di antara dua sujud. Kedua, tasyahud awal. Ketiga, julusul masbuk, duduknya orang yang masbuk, ya. Yang lain kalau yang sempurna dengan imam nggak masbuk, rakaat terakhir tawarruk. Tapi bagi dia yang masbuk sunnah untuk iftirash, karena dia buat bangkit lebih mudah, lebih gampang untuk berdiri dan sujud itu. Kemudian yang keempatnya julusus sahwi, duduknya orang yang lupa, yang ingin sujud sahwi yang tadi saya katakan, ya, walaupun dia di rakaat terakhir sunnahnya tetap iftirash, bukan tawarruk. Yang kelima, iftirash ini disunahkan pada jalsatul istirahah, duduk istirahat. Kapan itu? Ketika rakaat pertama, ketiga, dan keempat dari sujud kedua. Habis dari sujud kedua jangan langsung bangun ke atas, apalagi orang yang darah rendah, puyang yang ada. Jadi duduk dulu, Allahu Akbar, baru naik. Nah, itu duduknya sunnahnya adalah iftirash. Baik, jadi sebab sujud sahwi yang kedua, meninggalkan sebagian dari ab'ad salat atau sebagian dari semua ab'ad salat, walaupun di sini dikatakan dalam catatan lau tarokaha amdan, walaupun ninggalinnya sengaja. Nggak mau tasyahud awal misalnya, sengaja nih, ya boleh nggak? Boleh, cuman sunnah untuk sujud sahwi. Nah, sekarang kalau tasyahud awal udah ditinggalkan, sujud sahwinya lupa juga, gimana? Tetap sah daripada sholat, karena itu hukumnya hanya sunnah. Kenapa disebut dengan ab'ad? Karena dia hampir menyerupai rukun. Orang yang nggak belajar, yang nggak taklim, pasti mengira
tasyahud awal itu adalah wajib. Tasyahud awal itu adalah rukun, padahal sunnah. Jelas. Yang kedua, daripada ab'ad salat adalah al-qunut wa qiyamuhu wassalatu ala nabiyyi wal ali wassahbi fihi, yaitu doa kunut beserta berdirinya dan sholawat kepada Nabi SAW beserta keluarga dan sahabatnya di dalam kunut. Itu semua rangkaiannya sunnah ab'ad. Kalau yang pertama tadi duduk tasyahud awalnya, bacaan tasyahud awalnya, dan sholawat kepada Nabi di dalam tasyahud awal. Bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi menurut pendapat yang mu'tamad dalam tasyahud awal hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah naik Allahu Akbar. Kalau udah biasa sampai wa ala ali sayyidina Muhammad gimana? Nggak apa-apa juga, itu ikut pendapat Imam Romli. Cuman Imam Ibnu Hajar berpendapat, dan ini yang dipegang, hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saking tidak mau berlama-lama di dalam tasyahud awal. Tasyahud awal jangan lama-lama, Pak. Ada kadang imam tasyahud awal lama banget. Ini baca apaan ini? Jangan-jangan sampai fil alamina innaka hamidum majid ini. Kali lagi. Kunut. Ya, kunut wa qiyamuhu, berdirinya dan sholawat kepada Nabi di dalam kunut, juga kepada keluarga dan sahabat Nabi. Maka sholawat di akhir kunut itu yang sempurna adalah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai terakhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahu Akbar. Udah nggak ada wa ala alihinya, nggak ada wa sahbihinya. Gimana? Itu sunnah untuk sujud sahwi, dia belum sempurna, itu dia sunnah ab'adnya belum sempurna, sunnah ab'adnya. Makanya hati-hati juga sunnah ya. Kali lagi sujud sahwinya hukumnya sunnah, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, karena untuk menambal. Karena kunut berdirinya, sholawat kepada nabinya, kepada keluarga dan sahabatnya, itu masuk dalam rangkaian sunnah ab'ad sholat, sehingga salah satu atau seluruhnya jika ditinggalkan, sunnah lahu sujudus sahwi, sunnah buat dia untuk sujud sahwi. Insyaallah paham. Oke, yang ketiga daripada sunnah ab'ad sholat adalah bersolawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir, solawatnya wajib, rukun qaul itu paling banyak, itu paling banyak yang pertama dan yang kedua saja ya. Kadang orang lupa tasyahud awal atau lupa kunut. Sebagian menilai kalau orang sudah terlanjur naik rakaat ketiga meninggalkan tasyahud awal, kemudian dia duduk lagi, itu batal ya. Patokannya di mana? Nah, patokannya nih, patokannya adalah posisi ruku. Jadi kalau masih setengah badan doang baru mau naik tapi duduk lagi nggak apa-apa. Nih misalnya sujud kedua, Allahu Akbar, rakaat kedua, Allahu Akbar, dan tasyahud. Itu gimana? Baru segini doang nih, atau baru segini terus duduk lagi untuk tasyahud? Ini nggak apa-apa ya, ini masih wajar seperti itu. Tapi kalau udah Allahu Akbar, tasyahud awal, nah itu yang batal. Itu yang batal. Jadi patokannya sih ruku di sini. Ruku kan segini, inhina ya. Kalau udah segini dia turun lagi, kelas batal bro ya. Tapi kalau baru setengah doang naiknya ya seberapa persen doang lah ya, itu turun lagi nggak apa-apa. Sama halnya dengan orang kecelek kunut ya. Imamnya sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait ya. Orang-orang udah pada begini semua, nggak tuhnya kunut. Hdina mana, kayak apa namanya, teraweh witir 15 terakhir bulan Ramadan ya. Itu kan banyak yang seperti itu ya. Ala kulli hal seperti itu kunut dengan tasyahud awal. Baik, itu yang kedua daripada sebab sujud sahwi. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallih, memindahkan
rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Nah, ini repot nih. Berarti kan semua diakibatkan karena lupa, lalai, ngeplay, pokoknya melayang-layang aja sholat udah. Ya, harusnya dia baca Fatihah lagi berdiri, dia malah baca tasyahud. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, udah selesai. Wa ana minal muslimin, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, lagi berdiri baca tasyahud. Nah, itu gimana tuh? Itu sunnah untuk sujud sahwi. Atau sebaliknya, rakaat terakhir harusnya dia baca tasyahud, dia malah baca Fatihah. Nah, ini lebih ngaco lagi. Ya, itu yang kayak begitu sunnah untuk sujud sahwi. Tapi kalau sudah tertukarnya antara takbiratul ihram dengan salam, itu nggak ada toleransi, batalat sholatuhu, bisa batal sholatnya dia. Harusnya Allahu Akbar, dia malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat gaya baru. Ya, harusnya takbiratul ihram, dia malah ngucap salam. Atau udah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, nah batal udah. Ya, kalau udah takbir dengan salam tertukar, itu udah batal, berarti mengulang lagi. Tapi kalau yang tadi antara Fatihah dengan tasyahud tertukar, ya itu sunnah untuk sujud sahwi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimaliz ziyadah. Ya, terjatuhnya atau terjadinya rukun fi'li bersamaan dengan kemungkinan adanya tambahan. Terjadinya rukun fi'li bersama kemungkinan adanya tambahan. Misal dia sholat jadi 5 rakaat, zuhur jadi 5 rakaat, maghrib jadi 4 rakaat, subuh jadi 3 rakaat. Berarti kan terjadi itu, terjadi penambahan lagi satu rukun, 1 rakaat bahkan, ya, dengan penambahan rakaat tadi. Maka di akhirnya sunnah untuk dia sujud sahwi, sunnah untuk sujud sahwi kalau udah bertambah. Tapi kalau kurang, seperti sholat zuhur ternyata dia yakin 3 rakaat, itu nambah lagi 1 rakaat. Nggak usah diulang lagi Pak, capek, asalkan kita masih di tempat duduk kita, belum kemana-mana dan belum batal. Misal mungkin kasusnya kalau lagi sholat di rumah, bapak-bapak lagi sholat zuhur, emang lagi puyang banget, bini ngomel mulu aja, akhirnya sholat udah puyang aja udah. Pas sudah sholat zuhur udah nggak berasa, tahu-tahu salam aja, ternyata 3 rakaat, lagi zikir aja kita, astagfirullahaladzim, kayaknya 3 rakaat tadi ini. Yakin tuh dia 3 rakaat ini, udah tinggal diri lagi, Allahu Akbar, nambah 1 rakaat, udah baca Fatihah aja, kemudian ruku, nggak baca surat, karena kan jatuhnya rakaat yang keempat, nggak usah baca surat lagi, ya, jatuhnya rakaat yang keempat. Kemudian ruku, tidak, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, baru tasyahud akhir. Sebelum salam sunnah untuk sujud sahwi, sebelum salam sunnah untuk sujud sahwi, cuma nambah 1 rakaat doang. Yang penting masih di tempat sholat, masih memungkinkan untuk dia nambah lagi. Tapi kalau udah kentut, udah kamar mandi, ingetnya udah lagi ngopi aja, perasaan tadi zuhur 3 rakaat, ini itu mah udah sholat lagi udah. Ya, saya dulu pernah ngalamin kayak gitu sama kawan, ya, cuman saya jadi makmum, ya, kawan jadi imam. Itu kalau nggak salah sholat apa ya, lupa saya, maghrib apa ya, jadi 4 atau cuman 2 doang itu, ya, jadi 2, maghrib jadi 2, ya, kayak kagak negor, dia juga jadi 2 rakaat, ini sama-sama ngeblank aja udah. Ya, begitu salam temen saya nanya, kayaknya baru 2 rakaat ya, iya kayaknya baru 2 rakaat, ya udah nambah lagi, jamaah lagi 1 rakaat. Itu seperti itu, ya. Jadi bukan yang namanya sujud sahwi itu menambal rakaat, jangan. Ustaz, saya sholat zuhur 3 rakaat berarti sujud sahwi, yang enggak, tetap nambah 1 rakaat lagi, nggak ada ceritanya zuhur jadi 3 rakaat. Baik, ala kulli hal, ini terjadinya rukun fi'li bersama kemungkinan adanya daripada tambahan. Makanya secara ihtiyat disarankan oleh ulama, ketika kita syak, ragu fi adadi rakaat, dalam jumlah rakaat, ambillah yang sedikit. Udah, itu prinsip, udah, ambil yang sedikit. 3 apa 2, 3 apa 2, 2, ya, 3 apa 4, 3 apa 4, 3, udah, ya.
4 apa 5, 4 apa 5. Ini gimana kalau 4 apa 5? Ya 4 ya udah, ya nggak apa-apa jadi 5, lebih baik lebih, rugi amat sama sholat ya Allah ya. Nah jadi itulah 4 daripada sebab-sebab sujud sahwi. Sebelum memasuki sujud tilawah, silakan mungkin yang ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh baik. Kembali tadi, ketika kita ragu, ambil yang sedikit, kemudian kita tambah lagi jadi 1 lagi rakaatnya, walaupun ternyata jadinya lebih, tetap disunnahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi prakteknya itu ketika dia udah iftirash, tahiyatul mubarakatuh asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan fil alamin innaka hamidum majid. Misal lupa kunut, salat subuh di rumah sendirian lupa kunut, fil alamin innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar, nggak baca apa-apa, menjedak doang, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk terakhirnya baru tawarruk, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Itu praktek seperti itu kurang lebih sujud sahwi. Nah ya, yang mau nunjuk nggak nunjuk nggak apa-apa, ntar lagi repot nih sekarang kalau nunjuk 1, 2, 3 ntar jadi repot takutnya. Ya silakan. Ada lagi yang lain? Iftirash dulu, baru sebelum selesai sujud sahwi berarti tawarruk ya, tawarruk baru salam, begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, ingatnya setelah salam ini kurang rakaat atau sujud sahwi? Kurang rakaat, udah salam, nambah lagi satu ya, nambah lagi satu, tergantung sih kurangnya berapa. Kalau kurangnya 2 ya nambah 2 lah. Kalau kurangnya 2 nambah 2, terus baru diakhiri dengan salam. Nah kalau sujud sahwinya itu doang tuh permasalahan, sujud sahwi di luar salam itu yang tadi menambah rakaat. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, lalu kita udah kepalang salam duluan nih ya, terlanjur, ya udah nggak ada sujud sahwi lagi ya, tidak ada sujud sahwi lagi, hanya kecacatan mungkin dengan bahasa ya, kecacatan dalam sholat kita, kekurangan karena meninggalkan sunnah ab'ad sholat, seperti itu. Bahkan tidak ditambal dengan sujud sahwi ya, kayak tadi contohnya ya, udah lupa kunut, niatnya mau sujud sahwi, dia salam, ya udah kunut kagak, sahwi kagak, ya udah ya, itu banyak istighfar aja berarti udah ya, banyakin istighfar. Kunutnya lupa, sahwinya juga lupa, padahal sahwi aja penambal karena lupa, sahwinya dibikin lupa juga. Itulah hebatnya setan. Pernah juga kita juga kayak gitu kalau lagi sholat subuh di rumah ya, lupa kunut, ya subuh ini ada sujud sahwi dah, pas pengen sujud sahwi lupa juga, kepalang salam duluan, udah. Kalau udah salam udah selesai, udah nggak ada lagi sujud sahwi. Ya seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sujud tetap sunnah untuk dia sujud sahwi, sujud tilawah dengan tujuan, dengan syarat nih sama seperti syarat sah sholat, Pak. Suci dari 2 hadas, menutup aurat dalam keadaan menghadap kiblat,
ya, dengan rukun-rukunnya. Sujud tilawah ada rukunnya juga, takbir, sujud, doa, salam. Takbir, sujud, kemudian ya duduk, salam, ya, itu rukun daripada sujud tilawah. Kadang kita suka skip tuh, ngelewatin ayat tilawah, padahal keutamanya besar kalau kita lagi baca Quran. Dan itu kan bisa sunnah untuk dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Udahnya kita nggak pernah ngamalin di dalam sholat, di luar sholat jarang ngamalin juga, sayang. Bapak yang lagi baca Quran lewat ayat tilawah, udah Qurannya agak dikesampingin dulu, udah dalam keadaan menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar, sujud, ya, bacanya agak panjang memang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi relatif bisa diganti, ya, subhana rabbiyal a'la juga boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar juga boleh. Setelah sujud duduk lagi, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Itu sujud tilawah, ya, mudah. Cuman kitanya aja kadang malu untuk mengamalin, ya, dan ragu-ragu, ya, memang harus diamalin, ya. Itu dalam hadis Pak pahalanya, ya, keutamaannya. Ketika ada sahabat Nabi yang bermimpi, dalam mimpinya dia baca Quran, melewati ayat tilawah, dan dia melihat sekeliling, apa yang dia lihat, makhluk-makhluk bersujud, ada batu, ada pohon, ada binatang, semuanya. Dia laporkan mimpi itu kepada Nabi. Kata Nabi SAW, mereka semua sujud, engkau tidak sujud. Ini bentuk pengingkaran dari Nabi. Sebenarnya Nabi marah itu, ya, kalau yang lain semua makhluk sujud, lu kenapa kagak sujud, gitu bahasanya, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan sujud tilawah ini kalau kita lakukan akan menjauhkan kita dari syaitan. Jadi seseorang yang udah sujud tilawah ketika baca Quran, setan akan menjauh, berteriak dengan teriakan yang keras. Tentu sesama mereka saja yang mendengar, celakalah diriku, kata setan, karena aku diperintahkan sujud, aku tidak mau, maka bagiku neraka. Beruntunglah, fatuba libni Adam, beruntunglah bagi manusia yang diperintahkan untuk sujud, maka mereka sujud, falahul jannah, maka bagi mereka adalah surga. Masya Allah, itu fadilah, keutamaan daripada sujud tilawah. Bentar lagi kita masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, banyak tadalan misalnya, kan boleh aja, ya. Itu cuman apa sih namanya, solusi, ya. Tapi kenapa banyak itu yang banyak diamalin? Kayak orang masuk masjid, ya kan, sunnahnya apa? Sholat tahiyatul masjid, kebanyakannya diganti. Itu yang mengganti tasbih subhanallah alhamdulillah, kalau dia mungkin masuknya lagi pakai celana pendek atau keperluannya cuma sebentar di masjid, ya kan, ngambil sesuatu doang, buru-buru, baru diganti dah tuh subhanallah alhamdulillah. Ini udah datang ke masjid, memang udah rapi, udah memungkinkan untuk sholat, kalau tidak sholat sayang. Jadi jangan semuanya diganti, ya kan? Enggak, ya, tetap kesunahannya di awalnya tadi, ya, sunnah untuk sujud tilawah, ya, sama dengan sujud syukur, ya, sama dengan sujud syukur. Niatnya, ya, nggak ada niat sih, niatnya maksudnya begini, memang dia niat dalam hati itu ingin sujud tilawah, ya, dia ingin sujud syukur. Kemudian ada Allahu Akbar sambil angkat tangan, takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian tumaknina, kemudian duduk, salam, seperti itu, ya. Kadang ada orang habis doa langsung sujud, ya, saya nggak tahu itu sujud apa, mungkin disangkanya itu sujud syukur, padahal sujud syukur ada sebabnya, ada caranya juga. Misalnya orang habis doa, langsung sujud, nah itu sujudnya sujud apa? Ya, harus jelas, ya. Sujudnya sujud apa? Syukur, enggak. Sujud syukur itu Allahu Akbar, terus sujud. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud syukur. Itu baru sujud syukur, dan sujud tilawah. Ya. Jadi kayak begitu sujud syukur itu.
ya. Tapi kalau habis doa langsung ujuk-ujuk sujud, ya saya nggak tahu itu, ya itu sujud apa, mungkin disangka sujud syukur. Kalau sujud syukur yang benar sama seperti tilawah, tilawah juga sama seperti itu, ada takbirnya dulu, Allahu Akbar, kemudian sujud, ya setelah sujud duduk, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dan sujud syukur ada sebabnya, ya ketika dapat nikmat yang baru, nikmat yang hadisah, ya nikmat yang biasanya kita nggak dapat, tahu-tahu dapat, ya diberikan cucu misalnya, kelahiran anak misalnya, sembuh dari penyakit, sunnah sujud syukur, terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka, sunnah untuk sujud syukur, melihat orang yang diuji oleh Allah, ya ru'yatun mubtala, lihat orang nggak punya tangan, nggak punya kaki misalnya, sunnah untuk sujud syukur, seperti itu. Ya, makanya di dalam syarat-syarat sujud itu tidak boleh sujud kecuali hanya karena Allah dengan sebab yang benar. Pemain bola itu sujud syukur enggak? Boro-boro itu syukur, orang sujudnya di gawang, celananya pendek, yang atuh madep mana, yang atuh madep mana, itu cuma spontanitas saja dah. Ya sujud ekspresif aja. Ya penyanyi begitu audisi dia lulus, dia langsung sujud di tempat, padahal pakai rok segini. Itu gimana itu? Ya itu mah sujud ala-alaan dia aja, bukan sujud syukur. Sujud syukur ya madhep kiblat, tutup aurat, seperti itu simpelnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah sempurnakan amal ibadah kita semua. Allah terima salat kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.